Shalom, warga GKJ Salatiga Timur. Berjumpa bersama saya, Yolanda Abel, dalam Taat Warta Jemaat, edisi Minggu 13 September 2020. Selamat menyaksikan. Sebelum memulai ibadah hari ini, ada baiknya bagi Bapak, Ibu, Saudara untuk menyiapkan Alkitab, buku nyanyian, dan tentunya ikuti rangkaian ibadah hingga selesai. Jangan skip-skip ya. Majelis dan jemaat turut berbahagia atas kelahiran Kantas Teges Adiarso, putra Bapak Wasis Adiarso dan Ibu Sari Ragil Susanti dari Pepantan Nyamat pada hari Minggu 30 Agustus 2020. Kiranya dapat menjadi anak yang selalu bertekun dalam iman Kristiani. Jemaat yang terkasih, berdasarkan saran jemaat saudara sekalian dan melihat kondisi perkembangan COVID-19 Kota Salatiga, maka keputusan rapat Majelis GKJ Salatiga Timur tentang pelaksanaan ibadah tatap muka memutuskan untuk menunda ibadah tatap muka di bulan Oktober hingga kondisi kesehatan Kota Salatiga yang lebih membaik. Terima kasih untuk jemaat-jemaat yang telah memberikan saran dan masukan kepada majelis dan gereja. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, persembahan yang sudah terkumpul untuk gawe besar pembiakan 3 Pepantan dan penahbisan Vikaris Nugroho Wisnu Tri Sasongko STH telah menyentuh angka 22 juta. Namun masih terdapat kekurangan lebih dari 45 juta demi terlaksananya kegiatan bersama ini. Kami mengundang jemaat sekalian untuk menabur pada gawe besar bersama ini. Kiranya yang sudah saudara tabur akan saudara tuai lebih banyak lagi. Untuk informasi lebih lengkap dapat melihat tayangan berikut ini. Tuhan memberkati. Mazmur 91 ayat 16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kami semua mengucapkan selamat bertambah usia bagi jemaat sekalian yang berulang tahun pada tanggal 14 sampai 20 September. Tuhan memberkati. Sekian Warta Jemaat edisi minggu ini. Selamat beribadah, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jaga iman kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan dalam ibadah Minggu Biasa ke-24 GKJ Salatiga Timur dengan tema menjadi komunitas yang mengampuni. Minggu Pahing 13 September 2020. Mari kita saat teduh sejenak. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan adalah kemurahan yang besar dari Tuhan.
Bukankah kita tidak layak untuk datang kepadanya karena dosa kita? Namun demikian Tuhan masih berkenan untuk mengundang, menyapa, dan hadir untuk menyertai kita. Bahkan sebagai bentuk kemurahannya, Dia melayakkan dengan mengampuni dosa kita. Mari kita awali ibadah ini dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat 33, bait pertama, Suaramu ku dengar. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu. Sucikan dirimu. Ibadah Minggu ke-24 ini terlaksana oleh berkat pertolongan Tuhan Allah Pencipta semesta. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, Saudara dipersilahkan duduk. Pengampunan adalah bukti kemurahan Allah. Kita yang sudah mendapatkan kemurahan, dipanggil untuk menyatakan kemurahan itu dengan mengampuni kesalahan orang lain tanpa batas. Mari bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat 293, bait kedua, Puji Yesus. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Pada salib dosa dihapusnya. Gunung batu dan pengharapan abadi dinyatakan di Bukit Golgota. Haleluya, hilanglah duka cita oleh kuasa kasih setianya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Lukas 6 ayat 27 dan 35. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menyesali segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan dengan doa secara pribadi.
mari kita menaikkan nyanyian penyesalan kita dari Kidung Jemaat 27 bait pertama, Meski Tak Layak Diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimohon untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah diambil dari kitab Mika 7 ayat 18 sampai 19 yang demikian. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kita juga hendak menerima petunjuk hidup baru yang diambil dari Injil Matius 6 ayatnya 14 sampai dengan 15 yang demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Mari kita akan sama-sama menyatakan kesanggupan kita dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 395, bait yang pertama, Betapa Indah Harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Bapak Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran sabda Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan kami yang berada di kerajaan surga yang mulia, kami datang kepadamu ya Tuhan, hendak menghaturkan rasa syukur kami. Sebentar lagi kami hendak mendengarkan akan kebenaran sabdamu. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau hadir bagi kami, Engkau mampukan dan kuatkan kami, sehingga setiap sabda yang kami dengarkan itu dapat benar-benar kami resapi dan kami nyatakan dalam kehidupan ini. Hamba-Mu yang Kau tunjuk untuk memberitakan sabda-Mu, kiranya Tuhan sendiri pula yang memampukan, sehingga apa yang keluar dari lisan ini, itulah yang Engkau kehendaki. Hanya dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Bacaan Injil
hari ini diambil dari Matius 18, ayatnya 21 sampai dengan 35. Injil Matius 18, ayatnya 21 sampai dengan 35. Di sini diberi judul perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepada seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayarlah hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuan itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Berbahagialah setiap kita yang mau mendengar, meresapi, dan melakukan setiap sabda Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan dibimbing dengan tema pada minggu ini, yaitu menjadi komunitas yang mengampuni. Ada sebuah kisah ini terjadi pada tanggal 13 Mei tahun 1981. Mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengar kisah ini. Kisah ini dialami oleh Paus Yohanes Paulus II, yang pada saat itu beliau ditembak dan hampir meninggal oleh orang yang bernama Muhammad Ali Akka, seorang ekstremis dari Turki. Saat itu Paus sedang memasuki lapangan Santo Petrus untuk bertemu umat. Di dalam kesempatan itulah kemudian Yohanes Paulus II ini ditembak. Namun di dalam situasi saat Paus Yohanes ini
berada di ambulan dan sedang berjalan ke rumah sakit, beliau yang harus berjuang antara hidup dan matinya, masih dapat mengampuni orang itu. Di dalam ambulan beliau mengungkapkan bahwa dirinya telah memaafkan sang penembak itu. Tidak hanya cukup sampai di situ saja. 4 hari sesudahnya, beliau secara terbuka juga menyatakan bahwa dirinya memaafkan sang penembak itu. Hal itu tidak berhenti pada suatu ucapan yang beliau katakan. Namun justru kata maaf itu benar-benar beliau wujudkan atau beliau nyatakan melalui tindakannya yang pada tahun 1983 atau bisa dikatakan 2 tahun setelahnya, beliau mengunjungi sang penembak itu. Beliau merangkul dan mengatakan bahwa engkau adalah saudaraku. Di dalam sebuah wawancara beliau mengungkapkan, ketika berbicara dengan saya, ketika berbicara dengannya, saya anggap ia adalah seorang saudara yang sudah saya ampuni dan saya percayai penuh. Apa yang dilakukan Paus Yohanes Paulus ini bukanlah hal yang biasa, namun hal yang luar biasa. Biasanya saat orang itu tertembak dan selamat, biasanya akan meninggalkan traumatik yang mendalam bagi sang korban. Boro-boro mau bertemu dengan sang penembak itu. Namun di sini bahwa Paus Yohanes ini mau mengampuni dan mau mempercayai sepenuhnya. Mempercayai orang yang hampir membunuh dirinya. Dan melalui kisah ini, kita menjadi semakin yakin dan semakin percaya bahwa apa yang dikatakan Yesus di dalam bacaan kita ini bukanlah hal yang mustahil untuk dilakukan manusia. Bukan sebatas omong kosong, bukan sebatas angan-angan, bukan sesuatu yang hanya bisa dibayangkan. Namun ada salah satu contoh hambanya yang telah melakukan hal pengampunan itu. Nah, berbicara mengenai pengampunan, tentu bacaan kita ini dilatar belakangi pada saat Petrus bertanya, apakah saya mengampuni saudara kita, saya harus berapa kali? Nampaknya kata 7 kali ini menjadi kebanggaan Petrus pada saat itu, karena kebanyakan orang itu mengampuni hanya sebatas 3 kali, dan yang keempat kalinya tidak ada pengampunan sama sekali. Dan 7 kali itu menjadi rekor Petrus pada saat itu mengampuni orang. Namun jawaban Yesus pada saat itu adalah ampunilah saudaramu 70 kali 7 kali. Tentu ungkapan ini, bilangan ini tidak bisa kita maknai secara harafiah. Namun maksud dari 70 kali 7 adalah sebuah pengampunan yang tanpa batas, pengampunan yang tidak terbatas. Atau dapat dikatakan selama kita hidup, selama murid-murid Yesus itu hidup, pengampunan itu harus terus terjadi. Bahkan pada orang yang sama, pengampunan itu harus terus terjadi. Nah, Yesus pun juga melanjutkan dengan memberikan perumpamaan tentang hamba yang berhutang. Tentu di dalam perumpamaan ini kita bisa melihat ada 3 tokoh, yaitu raja, hamba, dan teman hamba. Raja ini adalah menggambarkan bapa. Kemudian raja menggambarkan bapa, hamba menggambarkan manusia. Dan teman hamba ini adalah sesama kita. Dari perumpamaan ini sangat jelas bahwa hamba itu memiliki hutang yang sangat banyak.
Dikatakan di situ hamba itu berhutang kurang lebih sekitar 10.000 talenta. Jika kita hitung-hitung, 1 talenta itu 10 dinar. 1 talenta itu 10 dinar, dan 1 dinar itu upah pekerja harian. Jadi pekerja harian itu upahnya per harinya 1 dinar. Jadi total dari hutang hamba ini adalah 100 juta dinar. 100 juta dinar. Kemudian jika kita hitung-hitung lagi bahwa 1 dinar itu didapat jika ia bekerja 1 hari, berarti hamba ini harus bekerja 100 hari, 100 juta hari baru ia dapat membayar hutangnya. 100 juta hari jika kita ringkas ke tahun itu kurang lebih sekitar 277 tahun. 277 tahun hamba itu baru bisa membayar hutangnya. Nah sekarang jika kita hitung-hitungan juga, rata-rata Indonesia ini orangnya hidup paling di umur 70-80. Jika hamba ini katakanlah umur 30, dia hanya bisa membayar 50 tahun. Ditambah istrinya paling 100 tahun. Ditambah anaknya, mungkin anaknya 70. Tidak bisa melunasi hutang-hutangnya. Ini merupakan gambaran akan setiap dosa-dosa kita. Bahwa yang pada dasarnya kita sebagai manusia ini tidak pernah bisa untuk melunasi hutang-hutang kita. Dengan kondisi seperti itu, hamba tadi pun meminta keringanan kepada sang raja. Ia akan berusaha untuk melunasinya. Namun sang raja tahu bahwa hamba ini tidak mungkin bisa untuk melunasi hutangnya. Sehingga dikatakan bahwa hutangnya telah dihapuskan dan dibebaskannya dia. Suatu anugerah yang luar biasa yang diberikan oleh hamba ini, mengingat hutangnya yang begitu banyak dan dihapuskan secara cuma-cuma. Namun perilaku hamba ini tidak sama seperti rajanya. Saat hamba ini mendapati temannya yang masih berhutang kepadanya, justru yang dilakukan adalah menangkapnya dan kemudian mencekik kawannya. Tidak hanya sebatas mengajak berbicara, tetapi juga sudah bermain tangan atau menyakiti secara fisik. Dan saat temannya itu memohon untuk memberikan keringanan, memberikan waktu untuk melunasi hutang itu, tetapi justru hamba yang jahat ini menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai hutangnya lunas. Ini merupakan gambaran bahwa seringkali orang tidak menyadari bahwa dirinya menerima anugerah pengampunan yang luar biasa. Dirinya tidak menyadari bahwa dirinya sudah dihapuskan segala dosa-dosanya. Sehingga sangat susah untuk juga memberikan pengampunan atau pengampunan terhadap orang-orang yang telah menyakiti dirinya. Sehingga dengan jelas apa yang dilakukan hamba ini membawa kemarahan kepada raja itu. Sehingga dapat dikatakan kebebasan dan penghapusan utang yang diberikan pada hamba ini dibatalkan. Karena raja marah, maka raja ini membatalkan kasihnya, membatalkan pengampunannya, membatalkan pelunasan hutang itu. Dan hamba yang jahat ini justru dimasukkan, diserahkan kepada algojo-algojo sampai dengan hutangnya lunas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat dari perumpamaan ini, kita seharusnya bisa dengan mudah memahami alur dari perumpamaan ini. Mari kita membayangkan
Jika saya bertanya kepada Bapak Ibu, saya meminta Bapak Ibu untuk menghitung jumlah dosa yang telah kita lakukan selama kita hidup. Apakah ada yang bisa? Saya yakin tidak ada satupun di antara Bapak Ibu Saudara yang bisa menghitung dosa kita. Berapa kali kita melakukan dosa? Jangankan selama kita hidup. Mungkin saat saya meminta untuk menghitung 1 minggu saja, atau bahkan 1 hari, kita pun tidak akan mengingat dosa-dosa apa yang sudah kita lakukan. Gambaran ini menunjukkan bahwa sebenarnya kita adalah hamba yang memiliki hutang yang sangat banyak, memiliki hutang yang tidak akan pernah dapat kita lunasi. Kita ini adalah hamba yang mendapatkan anugerah pembebasan itu. Kita ini adalah hamba yang telah dihapuskan hutang-hutangnya. Kita ini adalah hamba yang telah ditebus dosa-dosa kita. Raja adalah Tuhan kita yang telah rela menyerahkan nyawanya di kayu salib untuk menghapuskan segala pelanggaran-pelanggaran kita. Dan pertanyaannya, kemudian sudah berapa kali kita mengampuni saudara-saudara kita? Atau jangan-jangan ada di antara kita yang masih belum mau mengampuni orang-orang yang pernah menyakiti kita. Secara hukum dunia, mengampuni 3 kali. Bahkan, mengampuni itu juga harus dilihat-lihat. Kecil besarnya pelanggaran yang dilakukan orang terhadap kita. Namun jika berbicara mengenai sabda Tuhan, bahwa pengampunan itu tidaklah terbatas. Pengampunan itu tidak berbicara mengenai besar kecil pelanggaran yang telah dilakukan. Karena jika berbicara tentang besar kecil, tentu hutang hamba tadi itu tidak mungkin diampuni karena sangat besar sekali. Melihat hal ini, mari kita melihat kenapa Tuhan benar-benar menginginkan setiap kita ini harus mengampuni. Jika kita mengingat manusia pertama pada kejatuhannya ke dalam dosa, itu membuat hubungan antara Allah dan manusia menjadi renggang. Ada jurang pemisah di situ. Jurang pemisah ini diperbaiki lagi, dipulihkan lagi, sehingga Allah dan manusia menjadi dekat oleh karena penebusan, oleh karena pengampunan. Sehingga dapat dikatakan bahwa di dalam pengampunan itu ada pemulihan. Hubungan yang tadinya retak bisa kembali lagi menjadi pulih, menjadi satu. Kemudian di sisi lain, Tuhan menginginkan kita untuk juga menjadi orang-orang yang melihat atau menyadari diri kita. Seringkali saat orang itu disakiti, dia hanya memandang dirinya sebagai korban yang terus-menerus disakiti dan tidak pernah sadar bahwa dirinya juga pernah menjadi tersangka yang menyakiti orang lain. Sehingga saat memberikan pengampunan menjadi berat karena memandang saya ini yang disakiti. Tapi jika kemudian ditanya, apakah Anda pernah menyakiti orang lain? Tentu pernah. Dan bagaimana rasanya saat kita harus memiliki rasa bersalah yang begitu hebat di dalam diri kita, dan orang lain tidak mau mengampuni kita. Itulah yang dirasakan orang-orang. Mereka yang hendak meminta maaf kepada kita, karena ada rasa bersalah yang begitu besar dalam dirinya. Dan rasa bersalah itu akan hilang jika pengampunan itu diberikan. Jika itu dikembalikan kepada diri kita. Kita yang pernah menjadi tersangka-tersangka yang menyakiti orang lain,
tersangka-tersangka yang pernah berperilaku dosa. Tentu setiap kita menginginkan pengampunan itu. Sehingga pengampunan itu sangatlah penting. Jika setiap kita mau mengampuni satu dengan yang lain, maka hubungan kita dengan sesama itu akan menjadi baik-baik saja. Tidak ada lagi yang namanya perpecahan selama masih ada pengampunan di dalam diri kita. Dan di sini dikatakan pada ayat terakhir, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita seringkali mendengar enak menjaluk diapura, sebenarnya yang enak bukan hanya orang yang kita ampuni, tapi sebenarnya saat kita berani mengampuni dan kita mau mengampuni, kita ini sedang menyelamatkan diri kita sendiri. Kenapa begitu? Seperti hamba tadi yang tidak mau mengampuni, maka pembebasan, penghapusan hutang dibatalkan. Jadi orang Kristen jangan terlalu bangga mengatakan bahwa kisah kita pasti selamat. Saat kita tidak bisa mengampuni, keselamatan itu bisa hilang dari hidup kita. Kenapa? Karena Bapakku yang di surga akan berbuat juga demikian terhadap kamu, apabila kamu tidak mau mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Kita akan kembali tidak mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Jadi jangan merasa GR dulu. Kalau kita mengampuni orang, kita merasa seperti pahlawan. Kita merasa berbangga diri. Jangan GR dulu. Karena sesungguhnya saat kita mengampuni, keselamatan itu masih tetap terjaga dalam kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, masih awalkah kita untuk memberikan pengampunan itu kepada saudara-saudara kita? Atau masihkah kita mulai hitung-hitungan mengenai hal mengampuni? Kiranya melalui sabda Tuhan ini, kita tidak lagi menjadi pribadi yang pelit untuk mengampuni, namun menjadi pribadi yang murah untuk mengampuni sesama. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Saat teduh bagi kita. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi,
hati mengampuni ketika hidupku telah dihakimi. Ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih, mengasihi, tiada pamrih. Kita akan bersama-sama memanjatkan doa syukur dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Bersama-sama dengan umat-Mu, kami datang ke hadirat-Mu ya Allah Tuhan kami. Di dalam doa, kami hendak memanjatkan rasa syukur kami atas pertolongan dan penyertaan yang daripada-Mu. Terima kasih pula jika Tuhan telah memerintahkan kami untuk membangun komunitas yang saling mengampuni, seperti yang telah Engkau teladankan. Saat ini, kami hendak menaikkan doa syafaat kami bagi dunia yang sedang menghadapi pandemi coronavirus ini. Namun kami percaya Tuhan, Engkau akan menolong kami. Bangsa kami Indonesia yang masih Tuhan berikan kekuatan untuk kami berjuang menghadapi pandemi ini. Kiranya Engkau sertai pemimpin bangsa kami ini di dalam naungan kasih-Mu. Biarkanlah hikmat-Mu melingkupi pemimpin kami, sehingga setiap upaya-upaya yang dilakukan oleh karena kebenaran sabda-Mu saja. Demikian pula kami berdoa bagi rekan-rekan kami yang berjuang pula seperti tim medis, sukarelawan, aparatur keamanan, pemuka agama, dan tim penelitian senantiasa Tuhan mampukan mereka dalam mengemban tugas tanggung jawabnya. Saudara kami yang terdampak pandemi ini, baik di bidang ekonomi, proses belajar mengajar, pekerjaan, keutuhan rumah tangga, dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan mampukan kami agar dapat menjalani ini semua hanya dengan bersandar akan penyertaan-Mu saja. Bagi gereja-Mu GKJ Salatiga Timur, di dalam pemeliharaan iman melalui ibadah minggu, ibadah sekolah minggu, pelayanan diakonia, kiranya Tuhan berkati setiap pelayanan gereja-Mu ini. Untuk hamba-Mu yang berada dalam kemajelisan, komisi, tim multimedia, pegawai kantor, dan pekarya, Tuhan berkatilah setiap pribadi ini di dalam menjalankan tugas pelayanannya kepada-Mu melalui GKJ Salatiga Timur. Kami juga menyerahkan gereja-Mu Tiga Pepantan di dalam proses menuju gereja yang dewasa, serta persiapan pentabisan yang akan dilaksanakan pada 18 Februari 2021. Tuhan berkati setiap proses, persiapan, dan biarkanlah kehendak-Mu saja yang terjadi. Pergumulan yang dihadapi jemaat-Mu Gombang Setro, perihal rumah ibadah,
senantiasa Engkau sendiri yang ikut campur tangan. Inilah doa permohonan kami. Banyak terselip cacat dosa di dalam kami mengaturkan doa. Kami mohon ampun. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Satu Tawarikh 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmulah sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Persembahan diiringi Kidung Jemaat nomor 393 bait yang pertama. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Jemaat dipanggil untuk bangkit berdiri. Mari kita serahkan persembahan ini dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami kembali menghadap kehadirat-Mu untuk mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami, melalui kesehatan kami, melalui pekerjaan kami, dan setiap aktivitas kami mendapatkan rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami mengaturkan persembahan. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan ini, sehingga menjadikan persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kami berdoa bagi anggota jemaat yang terpilih untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berkati mereka, Tuhan tambahkan roh kebijaksanaan, agar di dalam mengelola persembahan senantiasa takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami naikkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Amin. Jemaat tetap berdiri. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bersama dengan seluruh umat percaya di muka bumi ini, marilah kita memperbarui iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan bersama-sama menerima pengutusan dan berkat. Bangunlah komunitas yang saling mengampuni tanpa syarat dan mengampuni tanpa batas. Oleh karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni setiap pelanggaran kita, dan terimalah berkat darinya. Maka Allah damai sejahtera
yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus, Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 424, bait yang pertama, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Firman Tuhan, jangan kau goyah dalam persoalan. Allah Bapa selalu mendengar jika kita tulus meminta dan rasakan kasih-Nya. Tetesan darah-Nya membuat kita janji-Nya. Syukur selalu untuk-Mu Tuhan, Engkau Tuhan Allah Raja yang berkuasa, yang memerintah atas dunia. Kasih setia yang Kau berikan terukir dalam hatiku. Ku bersyukur, ku bersorak sebab Kau Tuhan.
atas dunia. Syukur selalu untukmu Tuhan, Engkau Tuhan Allah Raja yang berkuasa, yang memerintah atas dunia. Kasih setia yang Kau beri